Seperti yang kita lihat di slide yang pertama, ini urutan teleconference 3 sampai 7, dan hari ini kita masih akan melengkapi bab 1 dan juga menyinggung bab 2, karena di kedua bab ini kelihatannya masih banyak yang belum begitu lancar. Nah, nanti kita akan ulang lagi melalui sebuah contoh dari Bu Husnul Aini. Nah, beliau itu berminat untuk meneliti tentang pencegahan bunuh diri pada remaja. Nah, kita masih ingat slide ini. Jadi alurnya mulai dari topik, misalnya tadi topik dari Bu Husnul, pencegahan bunuh diri pada remaja. Jadi ada kata-kata kunci dari topik ini. Lalu dengan kata-kata kunci ini kita berupaya mencari makalah systematic review. Kenapa kita berusaha mendapatkan makalah systematic review yang terkini tentang topik tersebut? Karena banyak pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Jadi penelitian sebelumnya tentang topik tersebut sudah sampai mana, dan mereka sudah mengumpulkan seluruh penelitian yang membahas topik itu, lalu dianalisa sampai disintesis dan sebagainya. Nah, dari makalah systematic review ini kita peroleh masalah penelitian dan tujuan penelitian awal ya, karena nanti setelah diupdate pustakanya kita akan mendapatkan masalah penelitian yang paling terkini ya. Jadi melanjutkan apa yang telah dikerjakan orang lain, dan tujuannya semua ingin memberikan bukti yang kuat bagi para praktisi. Nah, dari telah pustaka yang diperbarui atau yang diupdate ini, selain masalah dan tujuan penelitian yang sudah diupdate, kita juga akan melengkapi bagian-bagian lain dari bab 1 dan bab 2. Kemudian dalam telekonferensi yang berikut kita mulai membahas bab 3. Nanti pun kita sudah menyinggung mengenai bab 3. Slide berikut. Nah, sebagai contoh begini, misalnya topik tadi dari Bu Husnul. Bahasa Inggrisnya kurang lebih ini, suicide prevention in adolescence. Bisa in youth, terus kita paling mudah ya langsung masuk ke Google Scholar, tidak banyak persyaratan, ketik saja suicide prevention in adolescence, tapi kita tambahkan kata kunci systematic review, dan bisa dipatok mulai tahun berapa ke atas. Jadi kalau ingin yang terbaru ya tulis tahun 2015. Ternyata saya dapat makalah systematic review ini karangan Green et al. Dan kawan-kawan ya. Judulnya Therapeutic Interventions for Suicide Attempts and Self-Harm in Adolescents. Jadi intervensi terapeutik untuk upaya bunuh diri dan cedera diri pada remaja. Suatu systematic review dan meta-analisis. Jadi data dari berbagai penelitian digabung, dianalisa ulang ya. Dan ini terbit di Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Terbit tahun 2015. Coba slide berikut. Nah, tujuannya dari penelitian-penelitian yang dikumpulkan itu ini mereka pakai kata-kata pendahuluan ini yang memberi kepada kita gambaran masalah praktis. Jadi mereka mengatakan kemajuan dalam hal mengurangi angka-angka kematian bunuh diri ini tidak jelas. Tidak ada pengurangan yang
substansial yang mencolok di dalam angka-angka kematian bunuh diri selama 60 tahun terakhir. Nah, ini masalah praktisnya. Nah, di latar belakang, saudara tulis, ini masalah praktis yang dihadapi seluruh dunia, tapi terus mengerucut ke apa yang dihadapi di daerah saudara, di daerah penelitian atau di rumah sakit penelitian. Kemudian mereka menulis, melanjutkan review-review sebelumnya tentang pengobatan perilaku bunuh diri dan cedera diri yang berulang-ulang pada remaja. Makalah ini menghasilkan suatu meta-analisis dari RCT yang melaporkan efikasi atau daya guna dari intervensi-intervensi terapeutik, farmakologis, sosial, dan psikologis yang tujuannya menurunkan baik cedera diri yang sifatnya bunuh diri maupun yang tidak bunuh diri atau non-suicidal pada remaja. Sejak Mei 2014, jadi yang mereka masukkan di dalam analisa mereka, makalah-makalah penelitian atau RCTs itu yang relatif baru sekali. Jadi RCTs atau uji coba kendali acak yang membandingkan berbagai intervensi terapeutik dengan TAU atau treatment as usual, pengobatan seperti biasanya atau placebo pada remaja sampai usia 18 dimasukkan di dalam analisa ini atau sumber datanya. Slide berikut. Nah, ini hasilnya. Jadi mereka temukan 19 RCT dan kalau digabungkan ada data dari 2.176 remaja. Nah, yang dimaksud dengan therapeutic intervention atau intervensi terapeutik ini adalah intervensi psikologis dan sosial dan bukan yang farmakologis. Jadi sudah dibatasi ya, hanya yang bersifat psikologis dan sosial. Dan proporsi dari remaja yang mau cedera diri selama periode penelitian lebih rendah pada kelompok intervensi dibandingkan pada kelompok kontrol. Jadi 28% dibandingkan 33%. Kelompok kontrol ini yang mendapat placebo atau yang TAU tadi, treatment as usual. Nah, perhatikan ini mereka pakai set. Jadi overall effect size. Overall karena digabung semua IT dan mereka tidak menunjukkan kemaknaan statistik dulu, tapi kemaknaan praktis 2,31. Jadi dipatok, dianggap bermakna, kalau tidak salah set harus lebih besar dari 1. Dan ini juga bermakna secara statistik pada P sama dengan atau lebih kecil dari 0,02. Nah, TI, jadi singkatan untuk intervensi terapeutik ini, yang paling besar efek size-nya adalah DBT atau Dialectical Behavior Therapy, terus CBT atau Cognitive Behavior Therapy, dan MBT, Mentalization Based Therapy. Jadi ini intervensi terapi yang sifatnya psikis atau psikologis dan sosial, jadi bukan yang sifatnya dengan obat. Ternyata dari antara 19 RCT ini tidak ada yang atau belum ada yang sifatnya replikasi, mengulangi. Kemudian
risikonya yang dihitung risiko gabungan dari semua TI ini. Jadi belum ada yang dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah tidak bermakna secara statistik, artinya sampelnya kurang besar. Setelah digabungkan jumlah 2.176 remaja, tetapi ini semua jenis intervensi yang diperlukan. Jadi yang diperlukan penelitian yang terpisah-pisah, DBT bagaimana, CBT bagaimana, MBT bagaimana, apakah lebih efikasius, lebih berdaya guna dibandingkan TAU atau placebo. Slide berikut. Nah, ini kesimpulannya. TI untuk mencegah cedera diri tampaknya efektif. Tadi bilang efikasius, orang efektif. Jadi masih ingat ya, yang lebih tepat tuh efikasius. Jadi yang merupakan prioritas adalah replikasi independen sendiri-sendiri yang menunjukkan hasil yang bisa dicapai oleh DBT sendiri, MBT sendiri, dan CBT sendiri. Nah, ini masalah penelitiannya. Kita tetap mempertanyakan apakah intervensi terapeutik efikasius untuk mencegah cedera diri. Cedera diri ini masih ingat ada dua macam, ada yang suicide, ada yang non-suicide. Nah, tujuan penelitian juga awal melakukan uji coba kendali acak atau RCT atau replikasi gitu ya, untuk melihat apakah ada perbedaan yang bermakna antara IT dan TAU dalam hal cedera diri, bunuh diri, dan cedera diri yang non bunuh diri. Slide berikut. Nah, catatan ini uji cobanya dapat masing-masing sendiri-sendiri atau dalam satu eksperimen besar ada 3 kelompok, masing-masing dengan IT yang inovatif ini dengan sendirinya harus diberikan definisi operasionalnya, lalu dibandingkan dengan kelompok yang dapat TAU, pengobatan seperti biasanya, atau yang mendapat placebo. Jadi yang kita perlu tahu apakah akan ada kemaknaan praktis masing-masing, jadi setnya berapa, dan juga supaya ada kemaknaan praktis sampelnya harus cukup besar. Slide berikut. Nah, sebelum saya lanjutkan kelanjutannya bagaimana, ada dua pertanyaan penting yang akan dibahas oleh Bu Ngesti yang ada di sebelah saya. Yang pertama, bagaimana mengakses full text makalah systematic review ini. Tadi makalah systematic review melalui Google Scholar yang saya peroleh hanya abstraknya. Tetapi ketika ingin mengakses makalah lengkapnya ada agak kesulitan. Jadi nanti Bu Ngesti akan memberi penjelasan. Dan yang kedua, sesuai dengan diagram alir penelitian tadi atau alur penelitian, setelah makalah systematic review kita ingin mengetahui penelitian-penelitian atau uji coba dari masing-masing intervensi, atau khususnya seperti Bu Husnul tertarik pada CBT, makalah-makalah yang terkini. Jadi setelah systematic review, jadi sejak Mei 2014, cara melacaknya bagaimana. Jadi Bu Ngesti, slide berikut dulu. Nah, ini alamat emailnya, nomor HP-nya nanti tanya, kemudian nomor telepon perpustakaan nanti juga ditanya. Jadi untuk selanjutnya kalau ada kesulitan di dalam hal melacak tinggal langsung konsultasi. Sekarang silahkan Bu Ngesti.